bersyukur pada kesempatan sore hari ini bisa jumpa dengan semua saudara di persekutuan doa Zaitun di tempat ini. Baik saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat firman Tuhan ini saya mau mengajak kita untuk membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, dari teks pembacaan ini saya berikan tema atau judul khotbah yang akan sama-sama kita perhatikan sore hari ini adalah Kristen yang spesial dan istimewa. Ini tema khotbah yang saya mau seberangkan buat kita. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saya memberikan tema Kristen yang spesial dan istimewa? Saya mau mengajak kita dulu memperhatikan ayat yang ke-9 bagian A. Di sana dikatakan begini, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Lalu dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata kamulah di sana, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu menunjuk kepada siapa? Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan, ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Jadi kamu yang dikatakan di ayat 9, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, itu dulu bukan umat Allah. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-10 bagian yang terakhir itu, dahulu tidak dikasihani. Jadi saudara, orang-orang yang disebut umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, saudara, imamat yang rajani itu adalah orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Israel. Kenapa bukan berasal dari bangsa Israel? Karena dikatakan dulu bukan umat Allah. Sementara Israel itu dari dulu memang umat Allah. Satu-satunya bangsa yang disebut umat kepunyaan Allah itu adalah bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kita bisa temukan banyak ayat di dalam perjanjian lama, ya. Sampai dengan perjanjian baru, Tuhan mengklaim bangsa Israel itu sebagai umat kepunyaannya. Selain bangsa Israel bukan umat kepunyaan Allah. Nah rupanya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu sedang menunjuk kepada bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain itu, saudaraku, dulu bukan umat kepunyaan Allah, dulu tidak dikasihani, maka ayat yang tadi kita baca sekarang menjadi umat kepunyaan Allah, sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. Hanya samping kiri kanan, kamu Israel bukan? Israel bukan. Saudara, saya rasa tidak ada yang mengaku Israel di sini, ya. Semua kita ini jelas darah-darah bukan Israel, tidak ada keturunan Yahudi sama sekali, ya. Berarti kita yang dimaksud di dalam ayat ini, kita semua yang sekarang menjadi Kristen, kita semua yang saudaraku hari ini disebut orang percaya, kita semua yang hari ini bisa disebut bangsa yang terpilih, itu sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dulunya bukan
tidak beroleh belas kasihan, tapi sekarang kita boleh beroleh belas kasihan itu. Dikatakan saudaraku, ayat yang ke-10 bagian terakhir, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah itu karena belas kasihan saja. Kalau tidak karena belas kasihan, kita tidak bisa jadi umat kepunyaan Allah. Kalau tidak karena belas kasihan, maka kita tidak bisa jadi bangsa yang terpilih. Tapi kita bersyukur kita bisa menjadi orang-orang yang beroleh belas kasihan dan kemudian diangkat menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saya sebut itu adalah Kristen yang spesial. Kenapa spesial? Sekali lagi, dulu saya bukan apa-apa. Dulu saya tidak beroleh belas kasihan. Dulu saya bukan bangsa yang terpilih. Tidak ada keturunan darah Israel mengalir dalam tubuh saya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, saya boleh menjadi umat pilihan Allah. Itu berarti saya menjadi spesial di mata Tuhan. Ada amin? Tapi rupanya bukan hanya spesial. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan, bangsa Israel itu sudah satu bangsa. Tetapi nanti di bangsa Israel itu ada lagi satu kelompok khusus. Ya, kelompok itu disebut dengan kelompok para imam. Ya. Siapakah yang boleh masuk kelompok para imam? Itu hanya kelompok keluarga Harun dan saudaraku suku Lewi. Selain dari itu, mereka boleh jadi umat pilihan Allah, tapi mereka tidak boleh jadi imamat yang rajani, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi saya tadi sebut sudah spesial kita ini, tapi ayat itu mengatakan bukan hanya saja menjadi umat pilihan Allah, tetapi kita menjadi imamat yang rajani, yang hanya dulu boleh pada keluarga Harun, yang dulu hanya boleh pada satu suku yang namanya suku Lewi. Tapi oleh belas kasihan Tuhan, kita bukan hanya saja menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani pun diberikan predikat itu kepada saudara dan saya. Ada amin? Maka sudah spesial tambah istimewa. Nah, bilang dulu samping kiri kanan, kamu bukan hanya spesial tapi istimewa. Kamu bukan hanya spesial. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu luar biasa. Karena dari umum, ya sudah lihat ini, umum ini satu suku, lalu kemudian jadi banyak suku bisa jadi umat pilihan Allah. Tadi cuma satu suku jadi umat pilihan Allah. Tapi ketika Kristus datang, semua suku yang percaya kepada Tuhan, mau suku apa saja, saudara bisa jadi umat pilihan Allah. Itu karena belas kasihan Tuhan. Tapi sudah lihat, bukan hanya sekarang, bukan hanya jadi umat pilihan Allah. Dulu hanya satu suku saja yang bisa jadi imamat yang rajani. Dulu hanya satu keluarga, saya namanya keluarga Harun, yang bisa jadi imam-imam. Sekarang semua orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Dia, kita disebut imamat yang rajani. Amen. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang istimewa dan spesial itu selalu memiliki ciri. Ya. Kalau Anda bilang beli martabak spesial atau terang bulan spesial, istimewa, saudara, nasi goreng istimewa dan lain sebagainya, itu pasti ada ciri khusus. Ya, yang tidak ada pada martabak biasa, tidak ada pada saudaraku terang bulan biasa, itu tidak ada. Itu hanya pada yang spesial dan istimewa, ya, yang bisa punya ciri-ciri khusus. Nah, saudaraku, bangsa Israel yang disebut umat pilihan Allah, itu mereka memiliki ciri khusus, yaitu memiliki tanda perjanjian yang disebut dengan sunat. Ya. Orang Israel itu maka harus disunat, saudara. Sebagai umat pilihan Allah, maka mereka harus memiliki tanda yang namanya sunat. Nah, saudara yang terkasih dalam itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah, dikuduskan. Tanda perjanjiannya adalah sunat. Lalu kemudian saudara, kalau jadi imam, bukan hanya saja sunat, tapi mereka mesti dikasih tanda berikutnya lagi. Tandanya apa? Dituangkan dengan minyak di atas kepala mereka, sebagai tanda pengurapan. Baju mereka harus diurapi, semua mesti diurapi. Itu tanda keistimewaan daripada para imam.
Itu tidak didapat oleh bangsa Israel yang lain. Hanya diperuntukkan kepada suku Lewi dan imam-imam atau keluarga Harun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, waktu Kristus datang ke dalam dunia ini dan saudara dan saya diangkat menjadi umat pilihan Allah, kita juga diberi tanda khusus dalam hidup saudara dan saya. Tanda apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tanda perjanjian, saudara. Tanda perjanjian itu bukan lagi sunat lahiriah, ya. Bukan lagi sunat yang sudah sebagai tanda bangsa Israel itu, tapi tanda perjanjian itu adalah sekarang disebut dengan baptisan air. Itu tanda perjanjian. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kenapa disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Supaya itu tanda perjanjian, ada ikatan kita dengan Allah. Saudara, tapi dengar baik-baik. Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Yohanes pasal 3, Matius pasal 3, dia katakan begini, aku membaptis kamu sebagai tanda air, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, maksudnya apa ini? Nah, ingat, urapan yang dipakai dalam perjanjian lama, ya, tanda pengurapan itu disebut dengan Mesias, ya. Dalam perjanjian baru bahasa Ibrani itu disebut dengan Mesias, saudara, yang artinya yang diurapi. Itu adalah simbol penggenapan di dalam saudara itu Roh Kudus. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, tanda perjanjian yang diikat dalam kehidupan orang Kristen itu bukan hanya baptisan air, tapi kita diberi urapan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita ini bukan hanya umat pilihan Allah, tapi kita ini adalah imamat-imamat yang rajani. Tanda itu diberikan kepada kita sehingga saudara dan saya ketika menjadi Kristen, ketika menjadi percaya kepada Kristus, menerima belas kasihan daripada Tuhan, kita kemudian memberi diri kita dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi juga kita kemudian menerima tanda pengurapan, yaitu Roh Kudus yang turun ke atas kita. Ada amin? Nah, lihat ini ayat Efesus pasal yang ke 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Perhatikan. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya, kita sama-sama baca ini ayat ya. Efesus 1 ayat 13 14. 1 2 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Roh Kudus itu tanda pemateraian yang menjamin sudah tanda perjanjian kita antara Tuhan dengan kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu adalah yang saya sebut tadi, diberikan kepada imamat-imamat. Ya, tanda itu pada zaman perjanjian lama hanya pada imam-imam lewat minyak yang dituangkan di atas kepala. Tapi kita di zaman sekarang, entah mau pendeta, entah S1 teologi, entah S2 teologi, entah tidak SS, pokoknya hanya SR saja. Yang penting dia percaya kepada Kristus, maka dia bukan hanya saja mengalami tanda perjanjian dengan dibaptis oleh air dengan air, tetapi dia juga mengalami tanda perjanjian dengan Tuhan, dengan ikatan yang begitu kuat, pengurapan, pemateraian daripada Allah lewat Roh Kudus yang diberikan kepadanya. Karena itu saudara, di zaman perjanjian baru, yang punya Roh Kudus itu bukan hanya orang tertentu saja. Ini beda di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu Roh Kudus hanya tertentu saja, imam, nabi, ya raja, itu baru bisa ada Roh Kudus. Selain daripada itu tidak bisa, sudah tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, karena mereka tidak punya tanda pengurapan. Ya. Tapi di zaman
bagian daripada Tuhan. Tadi saya sebut, Anda mau pendeta kan, majelis kan, atau jemaat awam tidak pernah sekolah teologi, yang penting percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, tanda pengurapan diberikan kepada kita. Itu tanda yang Tuhan nyatakan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebab ayat yang tadi kita baca dan Matius pasal 3 tadi, tidak ada ayat yang menyatakan secara eksplisit bahwa oh, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Dia yang akan datang kemudian akan membaptis para pendeta, penatua, diaken, S1 teologia, S2 teologia dengan Roh Kudus dan dengan api. Jemaat biasa, sorry ya, tidak ada baptisan Roh Kudus, tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu tidak ada ayatnya. Sejauh kita baca perjanjian baru, kita tidak menemukan. Bahkan tadi Efesus pasal 1 tidak dikatakan bahwa ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, itu lalu dalam tanda kurung atau dalam tanda kutip ada orang-orang tertentu saja yang percaya itu adalah si A, si B, si C, mereka dimateraikan dengan Roh Kudus. Lalu yang D, E, F, G tidak dimateraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada. Itu ayat memberi jaminan bahwa semua yang mendengarkan Injil kebenaran keselamatan di dalam Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena itu kita mesti yakin bahwa hidup kita ini istimewa dan spesial di mata Tuhan. Ada amin? Kita semua diurapi Tuhan. Kita semua mengalami pengurapan dari Allah. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan sore hari ini, saudara, kalau orang diurapi oleh Roh Kudus, apa saja peranan pengurapan itu, atau apa saja pekerjaan Roh Kudus itu yang mengurapi seseorang itu bekerja di dalam dirinya, atau untuk apa fungsi pengurapan itu diberikan kepada kita. Nah, saya mau ajak kita untuk belajar firman Tuhan tentang itu. Mari kita sama-sama perhatikan yang pertama. Untuk apa Roh Kudus itu memateraikan saudara dan saya? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat yang ke-18 ya. 3 ayat ini saya mau ajak kita untuk membacanya. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16, 17 dan 18 ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Garis bawahi kalimat itu, saudara. Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi apa yang kita lakukan itu berarti ada yang lain yang berperan di dalam. Ada yang lain yang berkehendak di dalamnya. Siapakah yang berkehendak di dalamnya setiap kali kita melakukan sesuatu? Ayat yang ke-17 itu mengatakan jelas ya, roh, keinginan roh dan ada keinginan daging. Berarti ada dua ini. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu itu karena dua ini, keinginan roh atau keinginan daging, kemauan roh atau kemauan daging, kehendak roh atau kehendak daging, bukan kehendak kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 18, mari perhatikan 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang dimaksud hukum Taurat di sini adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya mencerminkan tentang dosa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi orang kalau dipimpin Roh, dengan kata lain, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Dia tidak akan melakukan dosa. Kehendak dosa itu akan menjadi mati. Kehendak daging itu akan tunduk ketika ada Roh Kudus di dalam diri seseorang. Makanya saudara, Tuhan tahu kita semua ini lemah.
Kita semua ini kadang mau baik, tapi kita tidak bisa lakukan yang baik. Ya. Kita semua ini kadang mau sesuatu yang menyenangkan, tapi terkadang kita tidak bisa melakukan yang menyenangkan. Karena kita tidak bisa melakukan itu, maka Tuhan memberikan tanda pengurapan. Roh Kudus itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya, supaya Roh Kudus itulah yang berkehendak, yang melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan tadi, diwujud nyatakan oleh pekerjaan Roh Kudus itu. Karena dagingnya akan dimatikan oleh pekerjaan Roh itu. Perhatikan Roma pasal 8 ayat 12. Perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ya. Kitab Roma pasal 8, 12 dan 13, ya, 2 ayat. Mari kita baca lagi bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau dagingmu, kamu akan hidup. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini sekali lagi berhutang, tapi bukan kepada daging kita. Kita berhutang kepada Kristus yang memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Karena oleh Roh Kudus itu kita bisa mematikan semua perbuatan-perbuatan daging. Karena Roh Kudus itu tubuh kita yang sebenarnya dikuasai oleh kedagingan. Oleh Roh itu dia mampukan kita untuk mematikan semua, sehingga kita bisa berjalan sebagai anak-anak Allah. Ayat 14, perhatikan. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal anak, itu berarti kita bicara soal kemiripan. Saudara, ya, saya anak 3 tahun di Jawa, pulang datang berubah banyak. Tapi waktu dia pergi ke Mama Soleh di PD Galilea, saudara, saya tidak ikut. Dia karena bisa main musik, jadi dia main dengan anak-anaknya Mama Soleh. Tapi dia juga tidak perkenalkan diri bahwa saya ini Pak Pendeta Eben Puana. Tapi waktu main di teras, Mama tuh lihat terus. Mama tuh lihat ini, kita kenal. Siapa yang udah muka mirip Pak Pendeta, ya saudara. Nah kan dulu saya bawa ke PD itu kan masih kecil-kecil semua, masih ingus-ingus juga ya saudara, masih anak-anak masih kecil. Tiba-tiba mereka menghilang, ya saudara, lama baru mereka kembali. Nah kalau orang tua kan perubahannya tuh tidak terlalu banyak. Kalau anak-anak tuh perubahannya cukup signifikan. Saudara, tapi karena dia anak Ebenezer Plymouth, maka kemiripan antara anak saya dengan saya itu mirip ada. Sehingga orang kalau kenal saya, lihat anak saya, dong bisa terkagum. Ya, gaya-gayanya, ya saudara, oh, ini kayaknya Pak Eben, lalu Pak Eben Puana nih, lalu kemudian Mama Soleh tanya, dan betul Pak Eben Puana, saudara lihat. Jadi anak itu bicara soal kemiripan. Kalau kita disebut anak Allah, itu berarti sudah sifat-sifat Allah itu menjadi bagian atas hidup kita. Itu berarti sudah sesuatu yang ada dalam diri Allah itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Memang tidak sempurna, tidak 100%. Sama seperti saudara, saya dan anak tidak mungkin 100% sama, tidak. Ya. Tapi ada sifat-sifat yang menjadi bagian kita. Misalnya, Tuhan itu kudus, maka kekudusannya menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ya. Tuhan itu saudara terkasih dalam Tuhan, kudus, kekudusannya, kesuciannya, ya, kemahatauannya itu juga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Sehingga orang-orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dia tidak hidup lagi dalam daging, dia akan hidup dalam kekudusan, dia akan hidup di dalam saudara kemurnian di dalam Tuhan, karena ada Roh dari Allah yang ada mengurapi pribadinya. Ada amin? Jadi kalau ada orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, bilang su Kristen lama, tapi kalau tidak bisa hidup di dalam kekudusan, ya
hanya main terus di daging, itu perlu dipertanyakan. Yang urapi dia ini Roh Kudus, roh setan. Ya, karena kalau roh Tuhan tidak mungkin itu orang hidup begitu-begitu saja. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, memang kita ini tidak ada yang mampu mengalahkan kedagingan kita. Tapi Tuhan sudah mengurapi kita sebagai imamat-imamat yang rajani. Dia mengurapi saudara dan saya dengan Roh Kudus yang memateraikan kita. Dan Roh Kudus itu punya fungsi yang sangat kuat untuk menolong saudara dan saya mengalami perubahan demi perubahan. Semakin hari semakin menuju kepada kemauan Tuhan. Semakin hari semakin mirip dengan Tuhan. Semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Maka betapa pentingnya Roh Tuhan itu di dalam hidup kita sekalian. Sebab kalau ada Roh Tuhan, itu membuat saudara dan saya menjadi spesial dan istimewa. Tetapi bukan hanya spesial dan istimewa. Pengurapan itu membawa kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Allah. Itu kan yang Alkitab kehendaki. Saudara, dia ciptakan kita itu dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar tentu bukan saudara dalam bentuk wajah, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk sifat-sifatnya. Itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Kalau Allah itu kasih, maka kita tambah hari tambah kasih, ya toh? Karena ada sekali lagi Roh Kudus. Kalau Allah itu maha murah, kita tambah hari tambah murah hati, ya saudara. Kalau Allah itu tadi saya bilang kudus, kita tambah hari tambah kudus, ya. Kalau Allah itu saudaraku adalah lemah lembut, maka kita tambah hari tambah lemah lembut, ya. Itu orang yang hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau sudah 20 tahun jadi Kristen, tensi darah 200 terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, emosi tidak turun-turun. Itu perlu dipertanyakan itu. Roh apa yang urapi Anda? Saudara, harusnya kan tambah hari tambah lebih baik. Tambah hari tambah lebih baik. Karena Roh Kudus itu bekerja demikian. Dia tambah hari bikin kita tambah lebih bagus hidup kita dalam Tuhan. Daging semakin mati, Roh Kudus kerja, daging semakin tunduk, daging semakin tidak berkuasa, ya. Daging semakin saudaraku hilang kekuatannya. Makanya Galatia pasal 5, setelah dia omong tentang perbuatan daging, saudara, kita kan temukan bahwa Paulus menyinggung soal buah roh. Ya, orang kalau dipimpin Roh Kudus, ya dia buah begitu, bukan justru tambah jahat seperti yang di ayat 19, tapi dia mesti masuk di ayat yang ke-22 dan 23. Saudara yang terkasih, Galatia pasal 5, ya. Tambah hari mesti hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di sana. Ya, itu kalau Roh Kudus itu mengurapi seseorang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada Roh Kudus urapi orang lalu bikin itu orang tambah hari tambah liar, tidak. Atau saudara Roh Kudus itu menguasai seseorang tapi itu orang tidak alami perubahan. Itu saya pastikan dia belum jadi umat pilihan Allah, bangsa kudus, dia belum jadi imamat yang rajani. Hanya mungkin KTP-nya Kristen, saudara. Mungkin dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namanya Kristen, tapi dia belum Kristen yang spesial dan istimewa, belum. Sama seperti tadi saya bilang, mungkin itu martabak, tapi itu martabak yang bukan spesial dan istimewa. Buktinya apa? Tidak ada susu, tidak ada keju, tidak ada apa lagi, coklat. Hanya cuman saja saudara dibakar habis, siram gula sedikit, ya saudara terkasih dalam Tuhan, lalu siram itu meses di situ, sudah 10.000, ya saudara. Itu tidak spesial. Itulah banyak orang Kristen di gereja, bawa Alkitab, saudara terkasih, ya jadi anggota CD, segala macam. Tapi dia belum jadi spesial dan istimewa. Kenapa? Karena tanda perjanjian pengurapan itu tidak ada pada dia. Buktinya apa? Buah rohnya tidak ada.
Saya tadi bilang darah naik terus. Ya. Saya kalau khotbah memang tidak bisa do rendah, do tinggi, saudara. Tapi saya tensi ulang-ulang saya pun darah normal. Bahkan saya 1 bulan lalu periksa seluruhnya di Prodia, saya normal semua, termasuk saudaraku tekanan darah pun normal. Bahkan waktu saya treadmill, saudara terkasih dalam Tuhan, dokter tanya, Pak umur berapa sekarang? Saya bilang jalan 43. Pak jantung masih mantap ini mah Bapak. Saya bilang kasih kencang tambah besok capek, lari terus. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan ya, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi saya pastikan bahwa memang karena saya dipimpin Roh Kudus, sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, kasih ada, sukacita tetap ada. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan, ya. Tapi saudara, oleh karena ada urapan Tuhan memampukan, sehingga saudara kedagingan kita tidak menonjol. Kedagingan kita tidak, saudaraku, kemudian menguasai pribadi kita, tapi Roh itu yang bekerja menguasai pribadi kita, sehingga kita punya kehidupan itu betul-betul mencerminkan tentang Kristus dalam hidup ini. Buah Roh itu benar-benar keluar, bukan sekali lagi dari diri kita. Kalau kita yang berusaha untuk kasih, nanti kasih kita pura-pura. Kalau kita berusaha sukacita kita nanti hanya topeng belaka. Kalau kita berusaha untuk damai sejahtera dari diri kita sendiri, kita tidak mampu. Satu saat kita akan kembali pada titik yang tidak menyenangkan itu. Tapi kalau Roh Kudus yang kerja dalam hidup saudara dan saya melampaui dari apa yang kita bisa kerjakan. Ada amin? Amin. Maka itulah, biarkanlah hidup saudara diurapi dengan Roh Tuhan. Sebab kalau ada urapan Tuhan, sekali lagi, tidak ada satu kedagingan pun yang tidak bisa dipangkas. Ya, tidak ada saudara terkasih dalam Tuhan satu keinginan daging yang tidak bisa dimatikan. Karena Roh Kudus yang mematikan, bukan kita. Roh Kudus yang mengerjakan, bukan kita. Semuanya pekerjaan Roh Tuhan. Ada amin? Saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan ayat di dalam Yohanes pasal 14. Perhatikan ayat ini. Kitab Yohanes pasal 14, saudara. Perhatikan ayat yang ke-16 ya, dan 17. Perhatikan. Bisa nanti saudara baca terus, tapi saya mau baca 2 ayat ini saja. Yaitu Roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, itu ayat berkata. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya mau tanya, kalau yatim piatu itu susah atau tidak? Susah, saudara. Aku datang kembali kepadamu, saudara. Jadi ingat itu. Jadi Tuhan itu tidak biarkan kita. Kalau kita sendiri memang kita susah. Susah dalam hal, sekali lagi, menanggalkan semua kedagingan kita. Ini kita susah. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, tidak ada yang suka bagi Tuhan. Ya, tapi itu ayat berkata, dunia tidak bisa melihat Dia, dunia tidak bisa terima Dia, dunia tidak mengenal Dia. Saudara yang terkasih, hanya orang-orang yang spesial dan istimewa saja yang bisa menerima, yang mengalami tentang kuasa Roh Kudus itu di dalam pribadinya. Itulah Kristen spesial dan istimewa. Yang kedua, saudara, kalau kita bicara soal Kristen yang spesial dan istimewa, yang diurapi oleh Roh Kudus, ya, ayat ini berkata, mari kita baca bersama-sama, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab 1 Yohanes, ya. Mari kita perhatikan pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-20 dan 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27 ya. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga.
1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saya perlu menjelaskan ayat yang ke-27 ini lebih dulu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena ada pernyataan yang kadang-kadang bikin orang salah menafsirkan ayat ini. Dikatakan begini, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Satu hari saya didatangi oleh seorang anak Tuhan. Dia berkata begini, Pak Pendeta, sekarang itu khotbah jangan panjang-panjang. Saya bilang, kok kenapa? Iya Pak Pendeta, karena kita ini semua sudah tahu firman. Oh, kok begitu? Iya, karena Alkitab sendiri mengatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, kita semua yang telah terima pengurapan tidak perlu lagi diajar oleh orang lain, ya. Karena pengurapan itu mengajar kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh begitu, saudara. Nah itu salah. Ini ayat itu sedang bicara bukan berarti tidak boleh dengar khotbah, tidak boleh ada khotbah lagi, tidak boleh saudaraku diajar oleh kebenaran lagi, bukan. Tapi ini ayat sedang bicara tentang sesuatu yang sangat khusus. Yang dimaksud orang-orang yang tidak boleh kita terima ajarannya adalah para penyesat. Perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang sebelumnya. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi kita membaca ayat yang ke-20 ya. Sekarang perhatikan, saya membaca ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan, lalu ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu itu, kamu tidak perlu dengar ajarannya. Orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu dengan dusta, dengan ketidakbenaran, kamu tidak perlu dengar ajarannya. Tapi sekarang persoalannya, bagaimana kamu tahu itu adalah penyesat, itu adalah ajaran salah, ajaran dusta? Saudaraku, ayat itu mengatakan kalau kamu mengalami yang namanya pengurapan, kalau tidak ada urapan Roh Kudus, kamu tidak bisa membedakan mana ajaran sesat dan mana ajaran benar. Maka Roh Kudus itu punya peranan yang kedua. Peranannya adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dijaga dan dilindungi dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Kita diberi kepekaan, kita diberi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semacam self-control, penguasaan diri untuk tidak gampang menerima ajaran-ajaran palsu yang bertebaran di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini penting. Sebab hari-hari ini ajaran palsu banyak, ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab banyak, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus yang mengurapi kita, maka kita bisa tersesat, kita bisa dibawa kepada kesesatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya hari Minggu kemarin bilang di gereja kan, kemarin pilkada itu banyak yang menangis. Kenapa menangis, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kalau dia sepanjang dia calon itu, saudara, dia dengar tim doa putar balik dong, maka kemarin dia tidak menang itu, dia menangis air mata darah. Karena banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa doa di sini bilang, Bapak kami sudah lihat Bapak pakai topi putih, baju putih, celana putih, naik mobil plat DH1.
Omong kosong padahal terakhir tidak jadi apa-apa. Tapi banyak orang terus suka percaya, saudara. Saya sekali lagi bukan anti penglihatan, saya percaya ada penglihatan, karunia itu ada. Tapi ada sekelompok orang yang sebenarnya dia tidak diurapi oleh Roh Kudus, yang berusaha menyesatkan banyak orang. Nah, anak-anak Tuhan kita juga ingat, kita diurapi Roh Tuhan. Jadi dia yang dapat penglihatan itu diurapi, saya yang terima berita penglihatan pun juga diurapi. Jadi kalau saya diurapi Tuhan, saya tahu kau penglihatan dari Tuhan atau bukan. Kalau saya diurapi Tuhan, kau punya nubuatan dari Tuhan atau bukan, saya tahu. Kenapa? Karena kita sama-sama diurapi roh yang sama, hanya beda karunia. Lu ada karunia itu, beta senal itu karunia. Tapi bukan berarti lu kesmono beta. Anak Tuhan. Ya, ini saya mesti pesankan buat kita, karena ada banyak orang suka sekali dibawa oleh ajaran-ajaran yang tidak benar lalu kemudian disesatkan. Yang mengklaim pakai nama Tuhan, pakai atas dasar kitab suci, ya segala macam, tapi padahal bukan dari Tuhan Allah. Makanya ini hari-hari ini betapa pentingnya urapan Roh Kudus menguasai kita semua. Saya pernah dengar orang kesaksian, saudara terkasih dalam Tuhan, di persekutuan doa. Untuk maju dan berkata, puji Tuhan kami baru pulang pelayanan. Haleluya. Ada saudara. Lalu kemudian waktu bilang kami pelayanan itu, kami mendoakan orang yang satu keluarga sakit, ya sakit semua. Dan puji Tuhan setelah Tuhan menyatakan semuanya, akhirnya mereka disembuhkan satu keluarga. Oh haleluya, amin, puji Tuhan. Ya saudara. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan nyatakan? Ini saya mesti saksikan juga di tempat ini. Nah, dia bilang begitu, Mama Tuhan, saudara. Ya, waktu kami berdoa dan Tuhan nyatakan, ternyata sakit mereka ini gara-gara mereka makan daging anjing alias RW. Ya saudara. Karena itu Tuhan menyatakan jelas. Waktu Tuhan tunjukkan itu daging anjing dan RW, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya saya bilang, Bapak dong memang suka makan daging anjing? Itu Mama Tuhan bilang begitu. Lalu mengakulah keluarga, ya kami suka makan daging anjing. Mulai hari ini Tuhan bilang kamu berhenti makan daging anjing. Karena gara-gara makan daging anjing, kamu semua satu keluarga sakit. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini jelas bertentangan dengan firman. Karena Alkitab berkata segala sesuatu dikuduskan di dalam kebenaran. Tidak ada lagi halal, tidak ada lagi haram. Kecuali kita hidup di PL, perjanjian lama. Itu baru kita tidak boleh makan daging anjing. Sekarang ini semua kita makan. Cicak, toke, pokoknya tikus, ular, kipas kasih habis. Kecuali, ya sudah, kecuali memang Anda tidak biasa. Atau yang kedua, larangan dokter. Ya, atau yang ketiga, ada racun, tidak boleh. Tahu-tahu itu racun, tapi makannya salah. Yang sudah terkasih. Tapi kalau tidak ada, libat habis. Karena tidak ada larangan itu. Waktu dia bilang begitu, saudara, ternyata benar setelah saya menyampaikan berita dari Tuhan dan keluarga ini mentaati apa yang Tuhan pesankan, maka mereka semua disembuhkan. Ada amin? Semua langsung amin. Saya tidak bisa amin. Itu jelas tidak betul. Saudara, saya cuma pikir begini, di sini di PD ini adakah orang yang jual RW di Koinino atau tidak? Ya, sebab kalau ada maka dia pikir pusing, beli satu keluarga tidak akan datang beli lagi. Ya karena ini saudara pecinta makan daging RW. Karena ada Tuhan. Ya, hati-hatilah, ada banyak orang yang suka pakai nama Tuhan, berkedokkan sudah nama Tuhan, dan ini hanya suatu kepentingan tertentu yang menyesatkan, bukan menyatakan kebenaran. Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, butuh Roh Kudus mengurapi kita. Kalau Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, kenapa kok kita tidak bisa disesatkan? Karena orang kalau diurapi Roh Kudus itu, dia akan suka belajar cinta firman lebih tinggi di atas segala-galanya. Ya, dia akan mencintai firman di atas penglihatan, di atas mujizat, di atas karunia apapun. Dia akan lebih mengasihi kebenaran, karena firman itu lebih penting di atas segala-galanya. Tapi sekali kalau itu orang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau tidak bisa. Makanya Yohanes 14 mengatakan begitu. Sudah lihat tadi saya baca ayat 17-18.
Sekarang kita mundur satu langkah di ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 mengatakan begini, saudara. Aku akan memberi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh kebenaran. Itu ayat bilang. Ya. Jadi roh kebenaran itu dia penolong kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan sertai kita 1, 2 kali, 3, 4 kali. Dia sertai kita selama-lamanya. Ya. Makanya kalau kita hidup sungguh-sungguh diurapi Roh Kudus, itu kita akan dipenuhi dengan roh kebenaran. Akan cinta firman, akan sungguh-sungguh mau belajar firman, akan bertekun di dalam firman, dan tidak mungkin bisa disesatkan. Makanya tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 mengatakan kamu sudah mengetahui kebenaran. Kenapa kamu bisa mengetahui kebenaran? Ya tentu karena kamu bertekun di dalam kebenaran. Kamu belajar kebenaran, kamu sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran, dan kepalsuan kamu abaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di bagian lain Paulus suka menasihati jemaat Efesus dalam kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Dia bilang hati-hati, sekarang ini ada ajaran-ajaran yang berdasarkan dongeng, tahyul, saudaraku, cerita omong kosong, isapan jempol. Paulus omong. Jadi kamu mesti hati-hati. Kamu mesti bisa bedakan mana ajaran sehat dan mana ajaran yang tidak sehat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau sekali lagi Roh Kudus pimpin kita. Tanpa Roh Tuhan kita tidak bergairah untuk belajar firman. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya passion, semangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat kebenaran. Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Nah, itu fungsi dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih, yang ketiga, apa itu fungsi pengurapan Tuhan yang buat kita spesial dan istimewa? Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita untuk memperhatikan Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Ya, dengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Kita baca ya sama-sama lah, tak usah saya sendiri. Ya, Kisah 10 ayat 38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Karena urapan itu dia keliling beritakan Injil, menyembuhkan orang sakit, lalu kemudian sudah melepaskan orang-orang yang dikuasai iblis. Allah menyertai dia. Itu tanda pengurapan. Lihat juga Lukas pasal yang keempat ayat 18. Ini mirip ayatnya, saudara. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Mari kita perhatikan ayat ini. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. 2 ayat. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kalau kita menggabungkan dua ayat ini, dua bagian ini, Lukas 4 dengan Kisah pasal 10, kita menemukan bahwa orang yang diurapi Roh Kudus itu mereka punya semangat pelayanan, ya. Semangat pelayanan dalam hal apa? Memberitakan Injil, lalu kemudian saudara terkasih di dalam Tuhan juga melenyapkan, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan setan atau mengalahkan pekerjaan-pekerjaan setan, melepaskan orang-orang yang tertawan, dikatakan membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu kata firman. Jadi orang kalau diurapi Tuhan, saya beri pernyataan singkat saja, dia pasti menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam hal apa? Dalam pemberitaan Injil dan dalam
mengobarkan karunia-karunia di dalam pelayanan. Itu penting. Dan setan tidak bisa menang atas orang-orang ini. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kita diurapi Roh Kudus, tapi kita tidak semangat melayani, itu perlu dipertanyakan urapan apa yang menyertai kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus, tidak mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak punya semangat untuk memberitakan Injil, kabar baik. Kita tidak mungkin saudara berdiam diri. Kalau kita tidak punya Roh Kudus itu mungkin. Tapi kalau Roh Kudus sudah mengurapi kita, Roh Kudus itu memberikan passion, semangat yang tambah hari tambah menyala-nyala untuk menyatakan tentang Tuhan. Itu pasti. Dan setan tidak bisa menang terhadap orang-orang yang penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus itu membuat orang itu menang terhadap pekerjaan-pekerjaan setan. Makanya sudah lihat ya, Lukas pasal 17. Saya mau kita lihat ini ayat. Lukas pasal 17. Ini kesaksian ini. Orang-orang kalau penuh Roh Kudus pergi pelayanan, itu pasti akan terjadi demonstrasi besar-besaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 17. Saya sebut salah. Lukas pasal 10 ayat 17. Perhatikan ini. Ya, sama-sama kita bacakan ini ayat Lukas 10 ayat 17 dan sampai ayat yang ke-20. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, jadi orang-orang yang spesial dan istimewa, saya ulang lagi, mereka akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan akan pakai dengan dahsyat, saudara. Mereka akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Makanya saya tidak setuju, saudara. Tidak setuju dalam hal ini. Kita ini sudah pergumulan setengah mati. Ya. Kadang pergumulan bisa sampai 7-8 hari doa sebelum berangkat di pelayanan. Sampai di pelayanan, saudara terkasih dalam Tuhan, baru tiba-tiba ada orang yang bilang begini. Ada orang yang biasa bilang begini, aduh, sebentar malam nanti pelayanan semua akan kacau. Oh, kenapa kacau? Ya sudah, karena serangan setan tadi datang. Dan tadi dalam penglihatan, dalam pergumulan kita dalam doa untuk persiapan, WL nanti tidak bisa bikin apa-apa. Suaranya akan tak kancing karena ular cekir dia. Itu tuh kadang-kadang bikin saya, saudara, kita ini di pelayanan ini, saudaraku, dengan siapa? Berarti kita selama pergumulan itu percuma. Roh Kudus tidak mengurapi kita, sehingga datang hanya terus berita yang tidak menyenangkan. Berita yang tidak menyenangkan yang kita terima. Harusnya kan kita, saudaraku, mengalami kemenangan lepas kemenangan. Beritanya harus kita dengar seperti yang tadi di ayat 17. Iya, saudaraku, Tuhan, setan-setan lari semua. Itu beritanya. Bukan Tuhan, parah, WL kena cek. Pemain keyboard punya tangan semua dililit, akhirnya dia tenis. Salah, bisa harusnya do, dia bikin re. Ya saudara, pengkhotbah tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tiba-tiba dia ingatan hilang. Itu berarti yang pergi pelayanan itu tidak diurapi oleh Tuhan. Karena orang kalau diurapi Tuhan, setan tidak bisa menang. Mereka yang harus menang. Ada amin? Ada amin? Saudara terkasih Tuhan, lain hal, ya, lain hal kalau kita di perlayanan baru gelombang hantam. Nah itu kita memang harus sadar. Itu
tidak soal urapan itu. Ya saudara, itu tidak bisa soal urapan, itu ke lomba. Saudara terkasih. Tapi kalau bilang setan kasih kalah kita, aduh, itu cerita yang bikin kita malu. Bikin kita malu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak boleh pulang pelayanan, sudah datang lalu kemudian bersaksi di tengah-tengah anggota persekutuan doa yang lain. Ya saudara, kami PKKR 3 hari, kami IP 3 hari, tapi memang setan bekerja lebih hebat. Begitu mendingan tahu saya PKPI. Sungguh ini saya sering kali temukan. Apalagi kita pergumulan, tadi saya bilang pergumulan panjang lebar setengah mati. Ya, doa pengutusan lagi. Hai, baru tiba-tiba kita pulang kalah. Anak-anak Tuhan, ingat Pak, ya saudara, kita ini diurapi Tuhan. Ya, kita diurapi Tuhan. Saudara, jadi tidak boleh pulang itu berita yang kita bawa itu berita kekalahan. Justru kita harus bawa berita kemenangan. Saudara, ada pertobatan, ada mujizat, ada kelepasan, ada saudara setan-setan ditaklukkan. Itu dulu baru namanya orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada amin? Satu kali saya bilang, bebek tak usah puasa lain. Tak usah bawa puasa, tapi sudah datang hanya bilang, kotong kalah. Hai, sama saja. Doa puasa ini sudah baik. Kita justru bilang, ya jenis ini tidak bisa diusir kalau dengan doa dan puasa. Tapi kamu sudah puasa, jenis itu tidak bisa diusir. Nah itu kira-kira mau pakai apa lagi? Ya, sudah. Nah kamu sudah puasa, itu jenis tidak bisa diusir. Itu langkah terakhir. Nah, karena itu anak Tuhan, sekali lagi pastikanlah. Kadang-kadang kita bikin kita sendiri yang tidak spesial dan istimewa. Ya, tapi hari ini firman kita semua diingatkan bahwa saya dan saudara spesial dan istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ada tanda pengurapan yang menyertai kita. Jadi setan-setan akan takluk, setan-setan akan tunduk, setan-setan akan dipermalukan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Sabtu ini saya berangkat ke Wetar, saudara, untuk pelayanan di sana. Ini Natal. Waktu 2 tahun yang lalu saya pergi pimpin Natal, sudah acara Natal semua mulai. Tiba-tiba ya, info datang bahwa jemaat tidak bisa hadir, saudara terkasih dalam Tuhan, karena ada masalah antara kampung sebelah dengan kampung sebelah, sehingga kemudian dong cegat di jalan. Saudara, jadi mobil perusahaan yang pergi jemput tidak bisa sampai di perusahaan tembaga. Saudara, ya akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau ini berarti panitia pusing setengah mati. Ini karena mana ini Natal? Ya. Ini pasti tidak jadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya di kamar, lalu kemudian mereka telepon dan kasih tahu info. Mereka bilang, Pak Pendeta, minta dukungan doa karena ini acara semua sustain, tapi ini bisa tidak berjalan, tidak bisa, kita mesti batal karena ada terjadi suatu peristiwa kerusuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya sudah siap-siap, mobil itu juga sudah pergi mau jemput ini jemaat Tuhan di beberapa desa tetangga di sekeliling perusahaan tembaga itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya masuk kamar lalu kemudian berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan hari ini kabar baik diberitakan, berita pembebasan disampaikan, Tuhan buka jalan, Tuhan bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan, doa tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 5-7 menit. Saudara terkasih, selesai itu saya amin. Saya dulu tunggu kapan info bahwa ibadat ini akan dimulai. Saudara, kurang lebih sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Kemudian mereka beri info, Pak Pendeta, puji Tuhan karena suasana sudah mulai kondusif dan jemaat sudah bisa dijemput untuk datang kebaktian.
Sudah waktu kami ibadat itu juga mereka kasih wanti-wanti, Pak Pendeta kita harus hati-hati jangan sampai ini dong datang serbu lagi pas kotong lagi kebaktian nak mana. Ya sudah, saya hanya berdoa Tuhan, ini hari mujizat Tuhan harus dinyatakan. Saya rindu Tuhan tempat ini dimenangkan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan ibadat KKR berlangsung saudara dengan luar biasa, dan malam itu betul-betul Tuhan melawat sampai kami ibadah sekitar sampai jam 12 malam. Ya saudara, ya saya beritakan Injil, lalu kemudian saudara saya undang altar call, dan kemudian saudara mendoakan banyak orang. Ya, mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita rencana padahal tidak ada seminar ya, pada esok harinya, saudara terkasih, tetapi karena orang begitu merasakan lawatan Tuhan malam itu, maka tiba-tiba pada besok hari direncanakan secara mendadak untuk saudara bikin seminar ya pagi hari, dan kembali manusia saudara Tuhan bawa datang untuk mendengarkan berita Injil. Saudara terkasih, kalau Tuhan memberikan pengurapannya, maka tidak ada yang bisa mencegah. Ada amin? Tidak ada yang bisa menghalangi. Yang betul-betul kalau kuasa Roh Kudus hadir, tidak ada satu mujizat pun yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tidak ada kelepasan yang Tuhan tidak bisa buktikan. Yang penting adalah Roh Tuhan harus menguasai kita. Makanya pastikan bahwa setiap saat, setiap hari, setiap waktu Roh Tuhan harus menguasai kita sekalian. Ada amin? Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mohon dukungan doanya, sehingga kalau saya kembali juga, saya tidak kemudian berdiri di tempat ini dan berkata, saudara-saudara, setan di Maluku lebih kuat ya, tidak boleh ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, urapan Tuhan harus ada di tengah-tengah kita. Tuhan berkati kita semua dengan firman. Haleluya.